Eteton Kooperator Desa Daya dipenuhi urat tambang batu giok, bak naga biru yang sedang merunduk. Keturunan keluarga Duan dari Dali menguasai rahasia turun-temurun mengolah giok. Mereka menambang urat giok, mengukir giok mentah, dan memahat batu mulia. Kami penguasai semua seni. Dunia paling tebos variasi sebagai Reds Naga Giok. Selama puluhan tahun, banyak penantang berani menghadapi Raja Naga. Lelah dengan permohonan terus-menerus, dia memasang 2 rintangan di depan kediamannya. Hanya sedikit yang berhasil lewat. Rintangan Raja Naga ini terlalu sulit. Tak ada yang bisa menembusnya. Jika ada yang bisa berhasil, mungkin sang jelita dari keluarga Mu dilishui. Hei, gioknya mulai memperlihatkan warna. Dia hampir berhasil. Apa itu Nyeti? Dia akan berhasil. Dia pasti gagal. Batunya retak, dia menambah potongan. Gioknya rusak. Kamu menyelamatkanku. Siapa kamu? Aku Qin Yang. Itu Qin Yang. Legenda yang seorang diri mengalahkan seluruh distrik Giok, sang legendaris ahli Giok, Jade Kilin, Xinjiang itu. Tak kusangka Qin Yang akan menantang Raja Naga. Xinjiang, kau ingin melewati rintangan? Tepat sekali. Takhta Raja Naga. Perlu pemilik baru. Untuk menantang Raja Naga, lebih dulu taklukkan 2 rintangan ini. Tantangan diterima. Kau rintangan pertama. Kau rintangan kedua. Aku akan taklukkan keduanya sekaligus. Tangkap naga, terbangkan bangau. Penguasaan 2 tangan. Mengukir dengan 1 tangan. Memotong giok mentah dengan yang lain. Kukira ini hanya mitos. Tak kusangka akan menyaksikan teknik legendaris ini. Dengan 2 pisau patah dan 1 giok rusak, dia mengukir 2 permata yang saling terkunci sempurna, mengubah barang rusak menjadi indah. Dia mungkin benar-benar bisa mengalahkan Raja Naga. Sekarang, pantaskah aku menantang Raja Naga? Silakan. Raja Naga, muncullah. Kau adalah Raja Naga? Anak muda, kau yang melewati 2 tantanganku. Cukup bicara. Aku datang bukan hanya untuk ambil gelar Raja Naga, tapi juga pelakat itu. Tunjukkan kemampuanmu dulu. Batu meteorit. Nonamu, apa itu batu meteorit? Ini ujian terakhir dalam memotong giok. Batu mentah jatuh dari langit. Waktumu hanya hitungan detik. Setiap orang cuma bisa memotong sekali. Giok dengan kualitas tertinggi menang. Kau kalah, anak muda. Giok hijau kerajaan ini di tanganku jenis kaca kualitas terbaik. Kau bahkan tak sanggup menghilangkan lapisan luarnya. Gelar Raja Naga tetap milikku. Tuan, sepertinya penglihatanmu sudah rusak. Perhatikan baik-baik. Apa yang kau potong? Kau hancurkan batu pilihan mentahku. Ini tidak mungkin. Dalam kamusku tak ada yang mustahil.
Senior, giok hancur bagaikan batu tak berguna. Giok kaisar yang ada di tanganmu kini tak bernilai. Bagaimana kau bisa menang? Aku belum kalah. Kau gagal memotong batumu. Tak mungkin kalahkan aku. Siapa bilang aku gagal? Perhatikan baik-baik. Giok hijau kekaisaran masih utuh sempurna. Kau kalah. Kau menang. Yang terima Piki. Mulai hari ini, aku Qin Yang adalah Raja Naga baru. Raja Naga. Qin Yang. Kau dikendalikan amarah yang berlebihan. Kau akan mati dengan mengenaskan. Hari burukku akan jadi nasibmu besok. Kau akan menyesalinya nanti. Tuan Duan, pedangmu tak cukup cepat, juga tak cukup kejam. Kau sudah tua. Raja Naga tak ada hebatnya. Raja Naga apanya? Hanya mengandalkan tangan ini saja kan? Hari ini kuhancurkan tanganmu ini. Pak Jaibao, Anda sudah kembali. lihat giok yang saya pilih? Jaga baik-baik. Sudah setengah tahun, tangan kananku dihancurkan. Tangan kiri tak bisa mengukir giok seperti tangan kanan dulu. Apakah ini artinya nasibku akan berakhir begitu saja? Kacin. Nona Liu, dari si Menak Kerek, telah menyelamatkanku malam itu.
Jangan khawatir, Tuan Chin. Kau sudah tinggal di desa ini setengah tahun lebih? Kau masih tak ingat siapa diri Anda? Tak ingat lagi. Tanganku tak berguna. Kenangan menyakitkan biarlah terkubur. Mungkin hidup sebagai orang biasa juga tidak buruk. Jangan putus asa, Kak Chin. Setelah keadaan tenang, kita akan ke rumah sakit kota cari perawatan yang tepat. Tanganmu pasti akan sembuh. Nona Liu, terima kasih. Kakak, ada masalah. Para pengukir giok mau pergi. Apa yang terjadi? Mereka dulu murid ayah. Sejak ayah meninggal, mereka bilang tak ada lagi yang dipelajari. Dulu mereka hanya berani bahas di belakang, sekarang memberontak terang-terangan. Cepat, ayo pergi. Kak Chin, ikutlah dengan kami. Baik, kita pergi lihat. Ukiran-ukiran ini di pecahan giok melebihi keahlian ayah. Ini sebuah mahakarya. Apakah Tuan Chin yang mengukir ini? Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Kakak, lihat Paman Daibao dan Paman Xian mengajak orang pergi. Paman Daibao, Paman Xian. Nak, kamu di sini. Keponakan, dulu aku datang untuk belajar dari ayahmu. Makanya aku menetap di desa. Tapi sekarang... Sejak ayahmu meninggal, kerajinan giok di desa Sijiang makin merosot. Bisnis juga menurun. Sudah lebih setahun tak digaji. Makan saja susah. Kami tidak bisa bertahan. Paman Daibao, Paman Xian, berilah aku waktu. Akan ku cari cara untuk membayar gajimu. Liu Qing, bukan kami tidak tahu terima kasih. Tapi kami punya keluarga yang harus dinafkahi. Kami tak bisa biarkan keluarga kelaparan. Benar, kami tak mau mati kelaparan. Izinkan kami pergi. Kakak, Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kak Chis, Anda bisa kerajinan giok ya? Aku tahu sedikit. Nona Liu maksudmu? Kutemukan ukiran giok ini di kamarmu. Walau hanya pecahan, kulihat keahlianmu melebihi ayahku. Tuan Chin, tolong bantu kami. Aku... Nona Liu. Aku sudah tak berguna. Aku tak bisa membantu. Liu Qing sudah menyelamatkanku. Aku tak tahu terima kasih. Baik, Nan, akan kubantu. Tapi, aku tak bisa menjamin bisa menahan mereka. Terima kasih Kak Chin. Semuanya. Kita punya ahli giok baru. Dia akan ajarkan teknik untuk menghidupkan pendapatan desa kita. Keponakan, ahli giok yang kau maksud adalah bocah itu? Ya. Ini urusan internal desa Sijiang sendiri. Dia orang luar. Kenapa dia harus ikut campur? Kak Chin bukan orang luar. Dia calon suamiku. Baiklah, karena kau bilang dia bisa mengajar. Mari kita lihat kemampuannya. Setuju. Kau mau mengajari kami? Mari kita lihat keahlian apa yang kau punya. Setuju. Tapi pertama, mari buat beberapa aturan dasar. Jika kalian kalah, kalian harus tinggal di desa sebagai pemahat giok. Aku penilai giok terbaik di desa Sijiang. Tantang aku, engkau pasti kalah. Paman Xian, duel giok menguji penglihatan dan sentuhan. Ini tidak menguji kefasihan. Baik, akan kubuat kau mengaku kalah dengan sukarela. Nona Liu Qing akan lihat dia dukung orang salah.
pengawal penilaian kain hitam. Kakak, apa itu penilaian kain hitam? Mereka menutupi giok pakai kain hitam. Peserta harus kenali giok lewat rabaan dan pilih potongan paling berharga dengan sentuhan tangan. Paman Xian belajar dari ayah. Qin yang pasti kalah. Belum tentu. Mungkin Kak Qin bisa menang. Di seluruh Qinan ini tak ada yang menyaingiku dalam apresiasi giok. Memeriksa giok yaitu membandingkan giok dan sentuhan tangan. Tanpa pengalaman itu tak bisa dilakukan. Engkau ini bocah yang tak tahu apa-apa. Kenapa mau menantangku? Paman Xian, mulai saja. Cepat. Selesai. Yang ini, giok Huaqing urat baru dasar putih telur. Nilai sekitar 70.000 yuan. Kakak, Qin yang cepat sekali. Paman Xian bahkan belum memilih satu pun. Kau mencoba menipuku. Paman Xian batunya akan memperlihatkan segalanya. Buka sekarang. Jangan menyesal. Giok Huaqing ini tidak mungkin. Paman Xian, lanjutkan. Lanjut. Batuku masih mungkin mengalahkanmu. Sobat, Kau kalah. dia menipuku. Batu-batu ini kupilih sendiri. Batu pilihannya memang yang termahal. Kau sudah kalah. Nah, kemampuan menilai batumu luar biasa. Tapi hanya bisa menilai batu belum cukup. Paman Daibao, tantangan berikutnya apa? Pemotongan batu. Jika kau bisa kalahkan aku dalam memotong batu, kami tak hanya tetap di desa, tapi juga angkat kau sebagai ketua suku. Aku tak berminat jadi ketua suku. Cukup tinggal di desa kami, dan terus bekerja sebagai pemahat batu ahli. Setuju. Mulai penghitung waktu. Kita masing-masing pilih batu mentah. Sebelum jam air habis, yang memotong giok dengan kerusakan paling sedikit yang menang. Setuju. Kita coba. Kakak, memilih batu butuh ketajaman mata, memotong butuh pengalaman. Paman Daibao sudah puluhan tahun memotong batu, bahkan pernah buat giok kekaisaran hijau. Apakah Qin yang benar-benar bisa? Kita sudah kehabisan pilihan. Apa yang dilakukan Qin Yang? Kenapa dia diam saja? Keponakanku. Keahlian terlihat dari tangan yang mantap. Tangannya gemetar, masih bisakah dia memotong? Paman Xian, pertandingan belum selesai. Kak Qin, kalah juga tidak masalah. Kita harus mencoba. Kalah tidak masalah. Aku percaya padamu. Paman Daibao seumur hidup mengolah giok. Dia nak coming to bis berkualitas. Tangan Qin yang gemeter. Pasti dia kalah. Hijau. Ini hijau. Hijau musim semi. Materialnya utuh, hanya tersisa kulit batu setengah inci. Dia layak disebut jagoan desa kita. Apakah aku akan kalah? Nah, berhenti memotong. Kulit batuku setengah inci tipisnya. Untuk mengalahkanku, potonganmu harus lebih tipis. Tapi tanganmu
mustahil. Apa aku tidak bisa? Pertandingan sudah diputuskan. Ching, terima kasih atas perhatianmu. Walau berat untuk pergi, tapi sampai jumpa lagi. Tunggu, ini belum berakhir. Kachin, kau sudah berusaha maksimal. Sudah cukup. Aku ingin mencoba. Nona Liu. Gawat Kak Liu. Ada bos dari luar kota bernama Wang Yidao mengelilingi tambang giok kita. Wang Yidao? Yang suka memaksa orang bertransaksi? Penimbun tambang giok itu? Tepat. Kabarnya dia sudah menyakiti banyak orang di desa kita. Jangan-jangan dia mengincar tambang giok desa kita juga. Minggir kalian semua. Pergi. Ini desa Xinjiang. Jadi kau Wang Yidao. Apa maumu? Aku kemari untuk dua hal. Pertama, jual hak tambang padaku. Kedua, kau ikut denganku, tambang juga jadi milikku. Mustahil. Tambang ini warisan ayahku. Takkan kujual padamu. Karena kau menolak, akan kuhancurkan. Nona Liu, orang-orang di sekitar tambang membawa bahan peledak. Mereka akan meledakkan jika kita tidak menjual. Jangan ada yang bergerak. Tetap tenang. Semua tiarap. Kau tiarap? Ada apa? Jangan macam-macam. Zhao kami ambil tambang ini. Tetap tiarap. Panggil Tuan Wang. Bilang kita sudah amankan tambangnya. Wang Yidao, apa yang kau lakukan? Jika tak mau tambangmu diledakkan, ambil koin perak ini. Koin perak tanda tantangan? Wang Yidao, kau menantang otoritas kami. Aturan desamu bilang, jika kutaruhkan seluruh hartaku untuk menantangmu, kau harus terima. Jika menolak, maka serahkan tambangnya. Begitu aturannya, Nona Liu. Aturannya memang begitu. Namun, jika kau kalah, orang kaya sepertimu akan memberiku uang secara percuma. Itu bukan urusanmu. Tantangan diterima. Kau akan menyesal. Kau menindas desa Xinjiang, kau akan menanggung akibatnya. Orang lain pernah mengancamku sepertimu. Kini mereka semua kalah. Ini plakat dari desa Amu dan Laodong. Total siap disecup plakat. Mereka kalahkan 17 desa. Dari 18 desa di barat daya desa kalian yang terakhir. Nona Chen, giliranmu. Chen Yao? Itu Chen Yao. Kak, siapa Chen Yao? Dia mantan Raja Naga, murid Duan Chang. Dia pernah menantang dan menghancurkan kawasan Jade. Tak pernah kalah. Tak kusangka Wang Yidao akan membawanya ke sini. Kita dalam masalah. Nona Liu, menyerah sekarang. Dong kirim wakil untuk lawan Nona Chen. Kenapa pula kalau Chen Yao ada? Aku bertahun-tahun pelajari giok. Tak pernah takut padanya. Apa kau ahli giok desa Xinjiang? Siapa lagi ahli giok selain dirimu? Ada aku. Luar biasa.
Ahli giok si Jiang cuma ada 2 orang tua. Nona Liu. Zamu tak ada orang lagi. Cukup bicara. Tantangannya apa? Kau sangat ingin menyerahkan tambangmu padaku. Nona Chen, giliranmu. Karena ini duel giok, semua soal penilaian. Batu paling berharga yang menang. Batu pilihanku terbukti giok hijau kebiruan berminyak. Giok hijau kebiruan berminyak? Lumayan. Meski hijau kebiruan berminyak, dibanding dengan batu Nona Chen S halus dengan corak hijau, itu masih kalah jauh. Kamu kalah. Milikku juga es halus. Tekstur bagus, terlalu banyak kotoran. Tetap kalah. Es halus? Kualitas lebih baik, tapi hijaunya tak merata, terlalu gelap. Kamu juga kalah. Nona Liu, apa cuma andalkan 2 orang tua untuk pertahankan desamu? Sepertinya hari ini kita tamat. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Baiklah. Sepertinya desa Sijiang sudah kehabisan penduduk. Tambang giok ini sekarang milikku. Pergi dari sini. Berhenti. Nona Liu, sepertinya kau enggan mengakui kekalahan. Kenapa? Aku tantangmu duel batu dengan kalian. Kau sendiri yang bertarung, tapi kau sudah kalah dan berikan tambangmu. Taruhannya apa? Jangan kau jadi taruhan. Wang Yidao, jangan keterlaluan. Gadis cantik. Bagus sekali. Begini saja. Kalian timang berdua jadi taruhan. Jika menang, pertambangan tetap milikmu. Jika kalian kalah, kalian berdua akan melayaniku. Bagaimana? Kau? Baik. Kak, kita harus terima taruhan ini. Tambang giok ayah tak boleh direbut. Bagus. Nona Chen, siapkan batunya. Dan sudah tak sabar ya untuk kamu menangkan kalian berdua. Kak Chin, aku percaya padamu. Biar aku saja. Siapa kau? Wakil dari mereka. Karena kau bisa bawa Chen Yao untuk duel, aku juga bisa wakili mereka. Sangat adil. Orang tanah bukan mau jadi wakil mereka? Qin Yang, jangan berulah. Cepat kembali. Aku pun kalah, kau pasti kalah. Kak Chin, bisakah kau kalahkan dia? Kau percaya padaku? Percaya. Baik. Tuan Wang, karena kau menantang kami 1 tambang saja. Tak cukup. Kau ingin taruhan yang lebih tinggi. Jika kami menang, kau tak hanya kembalikan tambang Sijiang, tapi juga beri kami tambang lain. Berani sekali. Baik, turusi katamu. Jika kalian menang, aku akan menyerahkan 1 tambang lagi untukmu. Tapi jika kalian kalah, tanganmu yang 1 lagi kupotong. Baik. Kamu pakai pahat untuk mengukir batu, kau bisa mengelupas lapisan batu. Masih pakai tangan kiri. Kau gila. Tangan kanannya cacat. Harus pakai apa lagi? Apakah pakai kaki? Nona Liu, dari mana kau cari pemula ini? Apa dia bodoh? Aku percaya pada Kak Chin. Dia pasti menang. Betul. Qin Yang pasti menang.
Dalam hal begini, keahlian yang menentukan. Rasa percit tak ada gunanya. Anak ini punya keahlian apa? Kau baru ngelupas satu lapisan sudah kelelahan seperti itu. Nona Liu, orang yang kau cari nggak memuaskan. Kak Chin pasti menang. Qin Yang, jangan kalah. Jin Yang, kau ini harapan desa Cijiang. Jangan sampai kalah. Kakak tampan. Ini giok hijau Shentan. Cepat belah. Mari lihat apa yang bisa kau tunjukkan. Kak Chin, mulailah. Baik, Ma. Kenapa? Kau takut? Tak berani buka? Aku hitung sampai 3. Kalau aku ketika mulai, kau akan ku buka untukmu. 3. Raja Naga. 2. Raja Naga apanya? Cuma mengandalkan tangan ini kan? Hari ini akan kuhancurkan tanganmu. Dia calon suamiku. Kak Chin, aku percaya padamu. Aku Qin Yang Raja Naga yang baru. 1. Aku Luar biasa. Sungguh luar biasa. Teknik pemotongan batu bocah Qin ini sudah mencapai tingkat presisi tinggi, membuang kotoran tanpa merusak lapisan. Setiap milimeter dikontrol dengan sangat tepat. Qin Yang, kamu hebat. Kalian lihat itu, inilah kemampuan asli desa kita. Jangan lupa, kita sedang kompetisi evaluasi batu mulia, bukan pamer keahlian. Kalau diam, walaupun dia bisa mengukir bunga dari batu kasar, nilai giok aslinya tak bisa saingi milik kami. Kalian tetap kalah. Ini sepenuhnya bergantung keberuntungan. Kak, lihat. Ini giok jenis es di tambang tua, dasar es dengan warna intens terang. Kalian kalah. Bahan baku kalian cukup bagus. Tapi kalian tidak beruntung. Dibandingkan dengan giok jenis es hijau intensku, kalian sudah kalah. Bagaimana kita bisa kalah? Kak Chin tetap kalah. Ya sudah aku bilang sedari kowal 2 pemotongan sepatu letar kotak ke batu memulianya. Batu kasar pilihan kalian sampah. Kalian tetap kalah. Nona Liu, bawa adikmu ikut dengan saya. Tunggu. Bocah, kau gila atau bodoh? Tidakkah kalian lihat batu yang kami potong sudah pasti menang? Kau terus berulah di sini, juga tak bisa membalikkan keadaan. Kak Chin, kau sudah berusaha? Jangan khawatir, ada aku di sini. Tak akan kubiarkan kalian tertindas. Nilai batu giok hijau kami memang tak bisa saingi giok jenis es. Ya sudah aja lah, semua orang tahu itu. Tapi kompetisi kita tentang kualitas giok. Kau memakai giok palsu untuk kalahkan giok jenis esku. Bukankah kalian terlalu pandai berkhayal? Beraninya kau hancurkan giokku. Kau gila, Qin Yang. Iya. Meski kau hancurkan ini, hasil kontes tak akan berubah. Qin Yang, kau memang gila. Aku tidak gila. Ini bukan giok asli. Ini kaca. Kaca? Kaca bisa meniru giok dengan sempurna. Pengrajin ahli bisa membentuk kaca menjadi artefak mirip giok. Tapi palsu tetaplah palsu. Tuan Wang, kau kalah. Kembalikan tambang giok itu. Jangan bergerak, aku belum kalah. Kenapa? Kau mau ingkar janji? Tepat sekali. Kau datang dengan sombong, sekarang mau mundur. Tak tahu malu. Aku datang untuk tantangan. Aku tak bilang menang dalam 1 babak. Aku bilang menang 3 kali dalam 5 babak. Alias baru menang sekali. Kau... Babak itu hanya kecerobohanku saja. Kali ini, kita duel duku berani kau terima? Apa itu doku? Kompetisi penilaian barang antik.
Kedua pihak bawa barang palsu, uji ketajaman mata. Semua tahu itu palsu, tapi siapa bisa temukan cacatnya? Jadi, Chen Yao akan uji ketajaman mata Qin Yang dengan giok palsu. Benar. Ini bukan soal keterampilan, tapi pengalaman. Qin Yang punya bakat, tapi aku masih khawatir. Mau bertanding lagi? Baik, ya. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Hai, si ganteng. Kesepakatan macam apa yang kamu mau? Kalau kalah lagi, kau tetap di desa. Ajari mereka cara menilai giok dan batu. Kau ingin aku kerja gratis? Tepat sekali. Beri janji aku terus bersaing. Baik. Kalau kau kalah, kau jadi budakku. Sepakat. Gelang ini sempurna. Bagiku ini asli. Wang Idao, kau keji. Kau sengaja pakai gelang asli. Nona, kalau tak bisa lihat bagian palsunya, mengakulah kalah. Xiao Shu, jangan buang waktumu. Percaya Qin, dia akan menang. Warnanya sama. Teksturnya sama. Ini giok kualitas terbaik. Sepertinya kalian benar-benar berusaha keras untuk menang kali ini. Baiklah, si ganteng, kalau tak bisa tebak menyerah saja. Aku sudah pasti menang. Kalau orang lain takkan lihat triknya, tapi beruntung aku bisa. Mendengar giok. Dia tahu mendengar giok? Paman Daibao, apa itu? Mendengar giok itu artinya menilai keaslian giok dengan dengarkan gema di dalamnya. Tapi kalau giok ini asli, walau Qin tahu mendengar giok, dia tak akan menang. Harus bagaimana? Gelang ini palsu. Tampan. Bukan begini cara main game apresiasi. Tepat sekali. Tantangan apresiasi uji keahlian seseorang. Kalau bilang ini palsu, tunjukkan cacatnya. Benar kan? Tuan Daibao, bukannya katanya gelang ini asli, sekarang jadi palsu? Apa Tuan Qin nemu sesuatu yang Tuan Daibao lewatkan? Biasanya pemalsuan giok pakai pencucian asam N injeksi, resin pewarnaan asam sintesa tekanan tinggi. Tapi, gelang ini tak ada bekas perlakuan asam dan pakai material alami. Menurutku, asli benar. Memang, gelang ini tak ada pewarna atau resin juga tanpa komposit. Tak ada ahli yang meragukan keasliannya. Jelasin saya dari metode Nona Chen. Postral Pike buat semulas versimu untuk deteksi. Tapi sehebat apapun kalian, kebenaran tetap ada. Apa yang kau nak udah? Teknik pemalsuan di sini adalah membungkus giok berkualitas dengan kaca pemeriksaan permukaan menunjukkan tidak ada cacat. Tapi material intinya adalah kaca teknik ini milik keluarga Duan. Teknik pembungkus giok. Mengejutkan. Kau tahu teknik pembungkus giok? Majikan, Ron ini. Aku mengalah. Jadi ini teknik legendaris pantas saja. Aku tidak menyadarinya. Bos Wang, kau kalah di ronde ini. Ada kata terakhir? Kali ini kalian menang, lakukan langkahmu. Silakan duluan. Ada obat untuk kebodohan? Sekadar tantangan persahabatan? Menggunakan batu mentah ini? Batu mentah ini bahan tantanganku. Nona Chen, silakan mulai. Dia memang berbakat. Rupanya aku meremehkannya. Paman Xian, apa yang terjadi? Dulu di perdagangan giok, pedagang licik membungkus sisa dengan kulit batu. Batu mentah palsu dijual ke orang asing bodoh berduit. Tak kusangka Qin Yang menguasai teknik ini. Ayah pernah bilang palsu komposit ini mudah dikenali.
Tapi pengrajin ahli bisa menyatukan 5 atau 6 warna menjadi batu tanpa sambungan. Giok di dalamnya tetap misterius, tak terbaca. Kapan Chin Yang membuat? Palsuan ini, aku tak tahu. 6 bulan terakhir dia sibuk bekerja. Nona Chen, giliranmu. Chin, kau terus menantangku. Jika aku menang, kau mati. Nona Chen tahu triknya? Batu ini gabungkan kulit karat Shin Hojiang dan tekstur Weima. Lebih dari selusin pecahan giok digunakan. Ini material komposit, tapi sambungannya tak terlihat. Mustahil. Banyak pecahan. Tak terdeteksi dari luar. Akan kubela untuk memeriksa bagian dalam. Giok hijau imperial dari Laokeng sudah kuduga. Penjaga, potong tangannya. Tunggu. Jika ini jawaban terakhirmu, maka kau kalah. Bagaimana kita bisa kalah? Bagaimana kau memalsukannya? Oh, aku sudah tahu. Balai menias aku bisa kalik. Nona Chen, bagaimana pendapatmu? Benar, kita kalah. Hah? Tuan Wang, perhatikan baik-baik. Lihat ya. Giok tersembunyi dalam batu kasar. Giok asli dalam yang palsu. Jadi kau juga tahu teknik pembungkus giok. Anak Chin itu ternyata menguasai teknik ini. Dia bahkan menggabungkan teknik bungkus dengan lapisan batu. Aku mengaku kalah. Setelah urusanku selesai, aku akan jadi ahli giokmu di Xinjiang. Selamat tinggal. Nona Chen, kau tak boleh pergi, Nona Chen. Berhenti di situ. Tuan Wang, berdasarkan aturan serahkan tambang giokmu. Baik. Ambil kembali milikku. Dan ambil satu lagi. Manager Liu, aku akan ingat ini. Kau menyelamatkan desa Xinjiang. Tapi tunggu sampai konferensi giok. Kita lihat kau menghadapinya. Dan kau. Konferensi giok. Aku akan hadir. Pergi kau. Ayo pergi. Jin muda, kau memang berbakat. Kami semua bersedia mengikutimu. Shin muda, kau sungguh mengagumkan. Kau terlalu memuji. Tuan Chin. Terima kasih. Ini tugas saya. Bagus. Apa yang ingin kau pelajari? Akan kuajarkan semuanya. Oh, ngomong-ngomong, Wang Yidao menyebut konferensi giok ini. Apa maksudnya? Ikut aku. Nona Liu. Konferensi giok itu ada masalah apa? Butuh bantuanku? Konferensi giok ini acara terbesar di industri giok. Tuan rumah tahun ini adalah keluarga Duan, konglomerat giok terkemuka. Keluarga Duan memerintahkan semua desa di distrik Hua harus berpartisipasi. Mereka sengaja menarget desa Xinjiang. Kehadiran wajib. Jadi keluarga Duan sengaja mengincarmu? Putra tertua keluarga Duan Zerun meminangku untuk dinikahi. Kutolak lamarannya, jadi dia tantang kita. Jika aku menolak bertanding, dia akan klaim desa kita. Tapi jika aku pergi... Tenang, aku akan menemanimu kali ini. Takkan ada yang usil. Jangan pergi. Tuan Chin, pengaruh Duan sangat besar. Kau tak bisa lawan mereka.
Yuhan Ketingyas. Kau tetap di sini. Jaga adikku. Lindungi desa kita. Nona Liu, jika aku tak pergi kau... Tuan Qin, janji padaku. Baik, aku berjanji. Temui malam ini di kamarku. Daripada dipermalukan Duan Zerui, playboy tak berguna itu, lebih baik kuserahkan diri padamu, Tuan Qin. Tuan Qin. Nona, aku harusnya. Jangan bicara. Jadi maksudmu kau temui musuh hebat? Bahkan Shen Hua dan Zhou Xing tak bisa kalahkan dia. Tepat. Aku baru jadi Raja Naga, takkan kubiarkan siapapun melebihi kekuasaanku. Menarik. Bakat seperti ini harus disingkirkan. Ten Qin, terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena Bapak, aku sudah menikahi Duan Zerui. Si playboy tak berguna. Sudah aku bilang kau wanita milikku sekarang. Aku tak akan biarkan siapapun menyakiti kau. Selamanya. Hati-hati bicara. Bagaimana jika ada yang dengar? Kami tak dengar apa-apa. Lanjutkan saja kalian berdua. Ayo pergi dari sini. Kami benar-benar tak dengar. Kalian berdua saja bicara. Kami pamit dulu. Sekarang hanya kita berdua, boleh aku bicara terbuka? Kalau terus begini, aku pergi. Baik, aku berhenti, janji. Cik, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa itu? Tentang Raja Naga yang sekarang. Raja Naga? Kenapa kau tanya? Kau juga tahu sesuatu. Raja Naga sebelumnya punya nama sama persis denganku. Sekarang ada penerus baru. Wajar saja aku penasaran. Tunggu, aku mulai merasa kau menyembunyikan sesuatu. Tidak. Sebentar, jangan-jangan kau sebenarnya Raja Naga sebelumnya? Baiklah, kamu menang. Cuma bercanda, kamu jago judi giok tapi masa bisa jadi Raja Naga? Ya, kenapa bilang begitu? Soalnya menurutku Raja Naga itu harus sosok legenda yang mengagumkan. Dibanding Raja Naga, kamu belum level itu. Baiklah, kamu benar. Sekarang bisakah kau cerita soal Raja Naga? Aku tidak tahu. Tapi kabarnya kematian Raja Naga sebelumnya berhubungan dengan yang sekarang. Jadi sepertinya prioritas kita sekarang adalah mengungkap identitas asli Raja Naga baru. Tuan Qin, mobilnya sudah datang. Ayo kita pulang dulu. Baik. Selamat datang pulang. Oh, pahlawan kita kembali. Inikah cara menyambut pahlawanmu? Lalu mau apa? Aku tak akan menikahimu sebagai hadiah. Benar kan, Kak? Benar, Kak? Ada apa? Apa kau mau memanfaatkan kesempatan ini untuk menikahiku sebagai balas budi? Meski aku mau walau sebenarnya tidak, kakakku akan memburumu. Benarkah? Cukup bercanda, Xiaosu. Nona Qin untuk merayakan kaburmu dari cengkeraman Duan Zerui.
dan kemenangan Qin yang dari medan perang kami sudah siapkan pesta. Selamat datang pulang. Semua kalian sudah bekerja keras. Kami tidak berbuat banyak dibanding usahamu. Silakan masuk. Ayo semuanya, ku tebus untukmu, ini untukmu. Habiskan! Minum habis. Tenggak semuanya. Mari makan. Silakan duduk. Qin muda kami berutang segalanya padamu. Jin kami pasti jatuh ke tangan playboy Duan Zerui kalau tidak ada kamu. Akibatnya, tak perlu banyak bicara. Kusulangi untukmu minuman ini untukmu. Mari bersulang. Kau terlalu memuji, Paman. Duan Zerui melewati batas berani mengejar Nona Liu. Aku harus memberinya pelajaran berharga. Tuan Qin benar. Duan Zerui pantas dengan julukannya penjahat sejati. Dia tak layak untuk kakakku. Terima kasih atas dukungan kalian. Aku Liu Qing sangat berterima kasih. Bonus akhir tahun. Tambahan 10.000 untuk masing-masing. Bersulang. Wah, kamu kisah bos. Bos Liu yang dermawan. Hidup Bos Liu. Baiklah, habiskan. Hei Qin, di mana kau belajar keahlian menilai permata? Kapan kau akan mengajarku? Dan saat itu kau lawan 5 sekaligus. Aku sampai deg-degan. Itu hanya trik kecil saja. Lagi pula, anak buah Duan Zerui 10 lagi pun tak akan takut. Jangan sok jagoan. Memang jagonya bersilat lidah. Nona Xiao mengakui kehebatan orang. Bukan hal sulit. Kat, lihat dia. Dia merasa hebat sekali. Xiaosu, jangan asal ngomong. Tuan Qin tidak seperti itu. Kak, kakak tidak berpihak padaku lagi? Tertawa senang. Bukan apa-apa. Aku hanya tiba-tiba ingat sesuatu. Apa itu? Pasti hal licik. Hei anak kecil, kamu tahu apa? Anak kecil jangan ikut campur. Qin Yang, jangan kira menyelamatkan kakakku dan merebut bisnis Duan Zerui boleh menghinaku. Aku... Apa? Kira aku tak berani pukul kau? Kau pikir aku takut memukulmu? Xiaoshu, Tuan Qin hanya bercanda. Ayo kita makan. Kak, apa kakak suka dia? Mengapa selalu membelanya? Qin Yang. Qin Yang. Hari ini kau ambil alih perusahaan Duan Zerui. Apa dia akan balas dendam? Jika dia tidak menerima ini dan membuat masalah nanti, aku tak akan ragu. Memberinya pelajaran lagi. Bagus. Bagus. Itu semangat. Tambah lagi. Ini, malam ini, kita minum sampai puas. Setuju. Habiskan. Tuan Qin dermawan. Tuan Qin hebat. Setuju. Ayo. 6 bulan terakhir, setengah tahun ini aku Tuan Qin, apa aku cantik? Tuan Qin, apakah aku terlihat cantik? Nona Liu, kau sudah minum terlalu banyak. Xiaoshu antar adikmu ke kamar untuk istirahat. Ayo pergi, Kak. Qin muda. Bantu kami mau tidak? Dia mabuk, dia tidak boleh terluka. Kau... Ini tidak pantas. Sekarang bukan saatnya untuk sopan santun. Pergi saja.
Cepat minggir. Xiaoshu, ayo pergi. Minggir. Hati-hati. Terima kasih atas semua yang kau lakukan. Andai bukan karena kau, benteng keluarga kita sudah lama direbut musuh. Bahkan kakakku hampir ikut direbut. Tak perlu formalitas. Kita semua keluarga di sini. Semua yang kulakukan, yang adalah tugasku. Jika kau mau, kau boleh tinggal di benteng. Kami akan memperlakukanmu baik. Oh, siapa sangka Dodo yang santai. Adik Shu. Bisa berkata, kata Yumata yang mengharukan. Jangan kelewatan. Satu-satunya alasan aku bersikap baik hanya demi kakakku. Hanya itu. Kalau begitu, Bang Kasiman adik Shu. Keluar sekarang. Jangan berani-berani mengambil keuntungan dari keadaan mabuk kakakku, menggeser. Baik-baik. Pergi saja. Jangan macam-macam dengan kakakku. Tenanglah, aku tak akan pernah. Tinggal di sini selamanya. Tidak terlihat buruk. Apa yang kupikirkan? Nona Liu, kau sudah terlalu banyak minum. Sebaiknya kau istirahat sekarang. Siapa bilang aku mabuk? Aku masih sadar sepenuhnya. Nona Liu, jangan berbuat onar, atau kau akan menyesal saat kau bangun besok. Aku tak akan menyesal apapun. Ayo masuk bersamaku. Tuan Qing, kau tahu, sebelum kau datang, aku hanya bisa menonton pasrah warisan orang tuaku hancur sedikit demi sedikit. Sama sekali tak bisa menghentikannya. Jika bukan karena kau, aku tak tahu bagaimana bisa terus bertahan. Sekarang sudah baik. Semua sudah berlalu. Semua ini terwujud karena kau. Tanpa kau, aku tak bisa melindungi warisan orang tuaku. Tanpa kau, tim ini pasti sudah lama berantakan. Tanpa kau, aku bahkan tak bisa melindungi diriku sendiri. Tapi kau juga menyelamatkanku. Jika bukan karena kau, aku sudah mati. Dalam kecelakaan itu bertahun lalu. Ini berbeda. Walau tak tahu kisahmu, semua yang kau lakukan untukku sangat berarti bagiku. Nona Liu, sebenarnya Tuan Qing, Mamat kese? Wah, keren. Kamu benar-benar berhasil. Jangan bilang kecerdasan. Lihat mereka berdiri di sana. Mereka memancarkan aura kesesuaian sempurna antara bakat pasangan yang ditakdirkan benar-benar jodoh. mulai hari ini Acing milikku sekarang. Aku bersumpah tak akan biarkan dia mengalami kesulitan sedikit pun. Aku minta kalian semua tenang saja. Tenang saja, sungguh tenang. Jangan cepat sombong. Tuan Zerui, berani-beraninya kau muncul di gerbang markasku lagi. Sepertinya pelajaran terakhirku belum cukup keras untuk melekat padamu. Qin yang sebaiknya perhatikan nada bicaramu. Terakhir kali kau mengambil bisnis giok dariku. Hari ini aku akan buat kau membayar 1000 kali lipat. Kau hanya pecundang. Siapa berani menantangku di wilayahku sendiri? Mengganggu orang-orangku? Kau melebihi batas. Jika engkau tahu mana yang baik, potong tangan Qin yang sekarang. Lalu serahkan semua asetmu kepadaku dan mengabdi di sisiku.
atau aku akan mengerahkan sesepuh Hei Wuchang untuk menghancurkanmu total. Apa? Hei Wuchang? Anak Qin keahlian menilai giok Hei Wuchang sangat legendaris. Teknik legendarisnya Deadwood Revival mengalahkan banyak master meski dia menghilang misterius. Kini dia muncul tiba-tiba. Liu Qing pilih sekarang. Potong tangan Qin yang serahkan kekayaanmu dan layani aku patuh. Atau tunggu sampai kamu kalah lalu penuhi janjimu. Duan, pakai Hei Wuchang lawan kita, kau benar-benar tak tahu malu. Aku, Duan Zrui, selalu bermain adil. Jika kalian punya cara bawa ahli kalian sendiri, aku tak akan halangi. Tapi kalian tak punya kemampuan itu. Aku yang akan hadapi kau. Baiklah, karena kau meremehkan kemampuanmu, aku turuti kecerobohanmu. Tuan Hei Wuchang. Bolehkah aku meminta Tuan yang memulai lebih dulu? Anak muda, aku Hei Wuchang bukanlah tipe yang menindas yang lemah untuk aturan kompetisi. Akan kuberi kau hak memilih. Leluhur, kabarnya Tuan Ahli menghidupkan kayu layu. Hamba yang rendah ini ingin menyaksikan keahlian Tuan. Bolehkah kita bertanding dengan teknik ini? Setuju? Menghidupkan kayu layu adalah jurus andalanku. Jika kau menantangku dalam hal ini, aku sambut baik. Tapi jangan mengeluh nanti soal posisiku sebagai senior menekan kaum muda. Guru murid bisa mengalahkan guru. Zaman sekarang kaum muda mendominasi. Aku hanya ingin memperlihatkan pada tuan bakat generasi baru. Kau seperti anak sapi yang lawan harimau. Ketahuilah, menghidupkan kayu layu menguji keahlian dalam menilai batu cacat. Ini tentang memilih giok terbaik dari yang cacat. Pengalamanlah yang terpenting. Kau menantangku? Benar. Puterima. Acing siapkan 2 keranjang berisi batu kualitas rendah. Keranjang ini berisi batu yang tak laku di desa kami selama 5 tahun. Jika tak ada keberatan, silakan mulai memilih. Kualitas bahannya buruk tapi mungkin ada permata tersembunyi. Tuan Hei Wuchang, silakan pilih lebih dulu. Baiklah. Batu ini akan kuambil. Batu ini menunjukkan potensi. Sayang sekali, dari batu-batu mentah ini masih ada material lebih baik. Jangan berlambat-lambat. Takut memilih? Tidak sama sekali. Aku pilih yang ini. Xinyang, kau pilih batu berlubang penyok ini. Sementara Hei Wuchang pilih giok bermotif ular. Kau pasti kalah. Belum berakhir. Bagaimana kau tahu akulah yang kalah? Liu Qing dengar omong kosongnya. Sekilas hanya batu berpori dengan serpihan longgar. Tak beda dengan batu biasa. Mana mungkin menang? Aku percaya Tin Qin. Cinger, bukan tidak percaya Qin Yang, tapi kita pertaruhkan desa dan masa depanmu. Jari Qin Yang jadi taruhannya. Kita tak boleh kalah. Qin Yang, kenapa tak pilih batu lain? Acing, Paman Sian, aku tahu arti taruhan ini bagi kita. Tak akan mengecewakan kalian. Percayalah padaku. Giok ini tak akan diganti. Kau yakin tak mau ganti? Sudah pasti. Mulai. Xiaoli, belah sekarang. Kakak, bagaimana pendapatmu soal batu ini? Pola ular melingkar seperti gunung. Kemungkinan besar giok. Hijau, giok hijau kerajaan. Senior, mata tajam. Xinyang, kau kalah. Belum tentu. Xinyang, apa maksudmu? Maksudku batu mentah senior Hei Wuchang memiliki kulit lapuk dwiwarna, hanya lapisan tipis hijau kekaisaran. Xinyang, jangan ngasal. Senior Hei Wuchang berkecimpung di industri giok puluhan tahun.
Mana mungkin tak bisa bedakan kulit lapuk dan giok asli. Kalau begitu, tanya langsung senior Hei Wuchang. Apakah bahan yang dipotongnya hijau kekaisaran? Dasar kau mata elang benar. Duan Zerui hijau kekaisaran yang kubuat bernuansa abu-abu Sabak. Meski lapisannya tipis ini bukti batu mentah terbaik di kelompok ini. Senior Hei Wuchang benar. Sekalipun Dwi Warna jika tak bisa pilih contoh lebih baik tetap kalah. Baiklah, kita lihat nanti. Terpotong. Varietas es liling padi, Taurovais bergelang, yang aktif kira kreatif biu. Ini mustahil. Ini kan cuma batu berbutir bunga pinus. Mana mungkin hasilkan giok es lilin huadi? Ini jauh melebihi kulit Dwi Warna. Tidak mungkin. Senior, Anda kalah. Anak muda yang mengesankan. Generasi muda memang melampaui kita. Anak muda zaman sekarang luar biasa. Aku mengakui kekalahan dalam duel ini. Tuan Muda Duan, maafkan saya. Aku bersusah payah mengundangmu, ternyata kau malah menyerah. Ini adalah kompetisi, dan dalam setiap pertandingan tak ada pemenang abadi. Hari ini ku tepati perjanjian kita dengan mengakhiri persaingan ini. Dengan ini berakhirlah utang budi yang selama ini ku tanggung pada keluargamu. Selamat tinggal. Hei, berhenti. Jangan pergi. Dan Zerui, kini kompetisi sudah usai, tepati janjimu. Ku peringatkan kalian, jangan sok jago. Apa? Berani berbuat tak berani tanggung. Hari ini akan kita selesaikan semua utang lama dan baru sekalian. Dan Zerui, kau berani menyerang di wilayahku. Jangan salahkan jika ku balas. Penjaga, tangkap dia. Aku putra Presiden Asosiasi Giok Putra. Presiden Asosiasi Giok didukung kekuatan yang tak bisa kalian lawan. Apa yang bisa kalian lakukan? Tak peduli siapa kau atau pendukungmu. Menurut aturan perdagangan giok, akan kuhukum kau sesuai aturan. Jika ku bilang dia adalah anak buah Raja Naga, masih berani bertindak? Itu dia. Siapa kamu? Aku Raja Naga yang baru, Wali Caupin, Muling. Jawabin dia bukan bawahan aku. Bagaimana dia bisa jadi Raja Naga baru? Nona Muling kau akhirnya datang. Kalau tak datang, mereka akan menginjak kehormatan Raja Naga. Kau harus beri mereka pelajaran. Nona Muling, kami tak bermaksud menghina Raja Naga. Duan Zerui melanggar aturan dunia giok duluan. Kini kami ikut protokol dunia giok untuk menghadapinya. Ini sepenuhnya adil. Duan Zerui melayani Raja Naga. Bahkan jika dia salah, kita atasi secara internal. Kalau tidak, itu penghinaan ke Raja Naga. Bagaimana Zhaobin bisa bersekongkol dengan Duan Zerui tirani ini? Atau mungkin dia merencanakan ini dari dulu? Apa dia yang atur kecelakaan mobilku untuk membunuhku? Nona Muling, dengan bicara begitu, kau nekat mendukung Duan Zerui. Jika begitu cara pandangmu, biarlah. Sekarang, kau punya dua pilihan. Kalah padaku dan serahkan desa ke Raja Naga. Atau langsung menyerah saja. Mana yang kau pilih? Jadi kau datang ke sini untuk ambil alih desaku? Benar? Maukah kau terima tantanganku? Tantangan Raja Naga? Kami pasti terima. Tuan Qin Raja Naga kuasai perdagangan giok. Satu perintah darinya bisa menghapus kita dari dunia giok. Jangan kau pertaruhkan hubunganmu dengannya untukku. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Muling, tantangan apa yang kau ajukan? Identifikasi giok dengan penglihatan ilahi. Kemampuan menilai giok suci. Liu Qing Nona Muling dia ahli terbaik dalam restorasi giok-giok yang diperbaikinya tak bernoda mata telanjang. Hanya 2 orang di dunia bisa mendeteksi perbaikannya. Duan Zerui saat hitam ketidakkekalan ada di sini tadi kau juga bicara besar. Tapi hasilnya, kekalahanmu. Kekalahan waktu itu hanya keberuntungan buta. Sekarang, ini Nona Muling
Peringkat kedua setelah Raja Naga Giok di bidang kami, kau tak punya peluang menang. Cukup bicara, mari mulai. Nona Muling, tolong sebutkan aturannya. Chin yang tantangannya sederhana. Temukan giok yang diperbaiki dari artefak-artefak ini yang disiapkan untukmu dan kau menang. Baiklah. Mari kita lanjutkan. Bawakan semua gioknya. Pertama, ratusan burung menyambut Phoenix. Kedua, naga langit biru. Ketiga, Guanyin beribu tangan. Keempat, keberuntungan naga and Phoenix. Setiapnya adalah mahakarya giok tak ternilai, tanpa bekas modifikasi. Chin yang kuharap kau akan memilih dengan benar. Keputusanku sudah tetap. Aku pilih keberuntungan naga and Phoenix. Qinyang, jadi ini potongan giok yang kamu pilih. Benar. Ini yang dimaksud. Nona Muling, apakah pilihanku sudah tepat? Pasti salah. Lihat motif naga Phoenix ini, setiap detail dibuat sangat sempurna. Tak ada jejak rekayasa. Bagaimana mungkin ini hasil restorasi? Restorasi biasa selalu meninggalkan cacat. Tapi ini karya restorasi Nona Muling. Meski dibuat sempurna, bukan bukti tak pernah direstorasi. Nona Muling, tolong umumkan jawaban yang benar. Biarkan mereka mengakui kekalahan. Giok-giok ini memang ku restorasi. Hanya potongan naga Phoenix yang bukan... Mustahil. Giok restorasi Nona Muling di dunia ini. Hanya 2 ahli yang bisa mendeteksinya. Keduanya ahli giok ternama. Bagaimana mungkin kau, Qinyang, mengetahuinya? Qinyang, aku tahu keahlianmu, tapi ini di luar dugaan. Saat ku kalah darimu dulu, ku merelakan dengan lapang dada. Tuan Chin memang ahli. Tapi ini tak mungkin. Kau pasti cuma nebak kebetulan saja. Sudah pasti ini hanya... Tahu Tuhan? Nona Muling sendiri sudah mengonfirmasi. Mengapa masih diperdebatkan? Atau kau meragukan perkataan Nona Muling? Nona Muling mengakui tapi tak bilang dia kalah. Mungkin Nona Muling punya kecurigaan yang sama. Kau cuma nebak, Qinyang. Benar. Meski Qinyang kenali motifnya, dia gagal menentukan bagian mana yang kurestorasi. Qinyang, bagaimana jawabanmu? Jawabanku adalah semuanya. Potongan naga Phoenix ini sepenuhnya replika. Replika, hahaha. Qinyang, jangan-jangan kau cuma nebak tanpa tahu bagian mana yang diperbaiki. Itu cuma tebakan buta. Duan Zerui, sudah berapa kali kau kalah di bawah kepemimpinanku? Kenapa kau tak pernah coba percaya padaku sekali saja? Qinyang, sebaiknya kau rendah hati sedikit. Jangan sampai beberapa kemenangan kebetulan membuatmu besar kepala. Aku perjelas di hadapan Nona Muling. Kau bukan apa-apa. Kalau begitu, kenapa tidak kau tanya langsung pada Nona Muling? Apakah yang kukatakan itu benar? Bagus. Ini benar-benar replika. Qinyang, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Nona Muling memberikan 4 potong giok ini. Setiapnya dibuat dengan detail sempurna, tanpa jejak perbaikan yang terlihat. Tapi karena kau bilang ada bagian yang cacat, pasti ada. Bagus, lanjutkan. Kuduga, keahlian restorasi Nona Muling yang tak tertandingi membuatnya menciptakan replika sempurna. Hanya replika bisa mencapai integrasi sempurna seperti ini. Tapi bagaimana kau mengenali replika Phoenix and Dragon? Ini masalah cahaya. Meski karya Nona Muling sempurna, lem yang digunakan untuk perbaikan sehebat apapun lemnya tak bisa menyamai kejernihan. Giok asli. Di ronde ini, aku mengalah. Tapi reputasi Dragon King tak boleh ternoda. Aku bawa Duan Zerui. Mau dia kembali? Temui aku di Pavilion Giok 5 hari lagi. Ayo pergi. Zhao Bin, sampai jumpa 5 hari lagi. Tuan Chin, apa kita benar-benar akan pergi ke Pavilion Giok? Jika kita pergi, itu artinya perang dengan Dragon King Zhao. Tapi Zhao Bin kejam. Menang atau kalah, dia takkan mengampuni kita. Bahkan jika kita tak menghadapinya, dia akan mengejar kita. Tak ada jalan kembali sekarang. Kita harus melawan. Jalan batu permata. Satu potong hancurkan, potong lain kejar rezeki. Apa kau yakin ingin belajar judi batu dariku?
Guru, tolong ajari aku. Baiklah. Muridku, hari ini kulihat kemampuan guru kalian. Seberapa jauh ilmu yang kau pelajari? Wah, kenapa pakai topeng? Takut kehilangan muka setelah kalah? Topeng ini mencegah orang licik yang kalah taruhan balas dendam. Siapa yang kau sebut licik? Kau cari mati? Berani sekali kau. Kalau bukan karena kakakku menahanku, sudah ku bikin pingsan kau. Bawahan saya kurang ajar. Abaikan saja dia. Silakan duluan. Ayo pergi. Taruhan hari ini taruhanmu dengan Qin Yang. Apa maksudnya ini? Kau ingin bertaruh denganku? Dia harus memenuhi syarat. Siapa yang tak kenal Zhao Bin? Aku Dragon King. Kenapa harus bertaruh dengan orang tak berarti? Di judi batu giok. Kau berani lawan aku? Kalahkan dulu 3 ahli yang kubawa. Kau bilang apa? Takut? Mengakulah kalah. Keluarga Liu harus tinggalkan bisnis giok dan kau harus menikahiku sebagai selir. Jangan mimpi. Aking, jangan khawatir. Berapapun orang yang datang, aku tak akan kalah. Masih berani sombong? Tahu siapa yang kudatangkan? Mereka bertiga. Siapa mereka? Yang ini Dewa Batu dari Korea, TN Kim Jun-il. Ahli potong batu terbaik. Raja Batu Jepang, Ten Kamegawa Achiro. Pakar evaluasi giok dengan kain hitam. Ini dari Myanmar, Chen Nazazan. Ahli pilih batu tutup mata, tak tertandingi. Satu saja dari mereka bisa menghancurkanmu. Bagaimana kau menang? Cuma kumpulan amatir. Maksudmu, cuma segini orang yang kau temukan. Apa? Masih kurang? Tentu saja tidak cukup. Mari naikkan taruhannya. Oh, taruhan tambahan apa? Suruh dia ikut menantangku. Kita bertaruh nyawanya. Apa? Bodoh, jaga mulutmu. Ini urusanmu dan bosku hari ini. Mengapa libatkan aku? Setuju. Ajak dia. Tapi jika kau kalah, nyawamu tinggal di sini. Qin Yang, mari lihat apakah kau layak pakai nama guruku. Apa kau punya keahliannya? Tantangan Duan Zerui apa? Bos. Ayo. Mengapa ragu? Takut sekarang? Penilaian giok dengan kain hitam. Giok di tengah. Ini jadi kualitas kaca tambang tua. Aku yang atur sendiri. Jika kuambil ini, aku yang menang. Qin Yang, bagaimana kau kalahkan aku? Siapa bilang aku takut? Aku terima tantangan penilaian kainmu. Karena suka naikkan taruhan, tambah taruhan lagi. Jika kau kalah, Liu Qing menikah denganku. Syaratmu ku terima. Ayo Qin Yang, aku percaya padamu. Qin Yang, bagaimana menang kali ini? Duan Zerui pilih sendiri penilaian kain. Dia terlalu percaya diri. Ada yang mencurigakan. Aku periksa dulu. Tunggu. Ada masalah? Takut? Mau menyerah? Mustahil. Jing Yao, kau tuh ngapain? Biasa saja. Aku hanya khawatir ada yang main-main dengan ini. Ini tidak melanggar aturan, kan? Diperbolehkan. Duan Zerui, giliranmu. Sialan kau Qin Yang. Hancurkan rencanaku. Sekarang gimana? Tak ada pilihan. Aku akan nekat. Tak mungkin sial begini. Hahaha. JS kualitas tinggi, aku dapat JDS. Qin Yang mana bisa menang sekarang? Tak kusangka Duan Zerui bisa dapat JDS. JDS sebesar ini harganya minimal 5 juta. Saya yang dalam masalah. Sayang sekali Liu Qing cantik begini kalah dari Duan Zerui. Qin Yang, aku yakin kau bisa. Giliranku. Habislah kau Qin Yang. Dari semua jade ini, hanya jade kaca terbaik dari tambang tua yang bisa lawan milikku. Tak mungkin kau beruntung dapat persis yang itu. Duan Zerui, aku yakin ada satu di sini yang tak kau mau aku dapatkan.
Apa omongan nonsens kau ini? Bagaimana aku tahu? Aku tak tahu ada giok di bawah kain itu. Haruskah aku tahu? Mereka tak ingin kau dapat apa-apa. Apa yang kau temukan? Apa hubungannya denganku? Nah, jika saya menunjukkan ini, giok kaca tambang tua ini, saya yakin kau tak akan protes. Semuanya, giok kaca tambang tua ini versus giok es milik Duan Zerui. Mana yang lebih bernilai? Dan siapa yang benar-benar kalah? Siapa pemenangnya? Astaga sih, kami semua mengeras giok es Duan Zerui adalah yang terbaik. Tapi Qin Yang ternyata berhasil menemukan giok kaca tambang tua. Ini giok kaca tambang tua asli. Nilainya minimal 10 juta yuan. Qin Yang jelas pemenang. Ini tidak mungkin. Mustahil. Taruhan tetap taruhan, kau tahu aturannya. Jika kau kabur, bagaimana muka saya? Kakak. Saya benci pengingkar janji. Penjaga, lumpuhkan dia. Kakak. Kenapa semua orang menatapku? Silakan lanjutkan Tuan Qin. Anda boleh pilih salah satu dari mereka untuk melanjutkan tantangan. Lanjutkan kompetisinya. Zhao Bin, aku salah menilaimu selama ini. Tak kusangka kau bisa sekejam dan sedingin ini. Memotong tangan tanpa ragu sedikit pun. Baiklah, mari kita lanjutkan. Mulai dengan uji giok buta. Biar ku saksikan keahlian legendaris Tuan Kura-Kura. Bajingan, setan berkulit kuning. Nama marga aku Kamekawa, bukan Kura-Kura. Berani-beranimu menghina klan Kamekawa yang mulia. Hari ini dinasti akan kuperlihatkan warisan ribuan tahun penilaian batu kami. Ilmu penilaian baturmu asalnya dari Tiongkok. Jepang cuma jiplakan. Trik-trik sirkusmu sangat amatiran di hadapanku. Aku usulkan ini. Yang kalah harus melakukan sepuku di depan umum. Bukankah ini tradisi kesayanganmu? Jika kau kalah, sepuku langsung di tempat. Berani menantangku, akan kubunuh kau. Ada masalah? Takut. Katanya sepuku kehormatan tertinggimu. Tapi pasti sakit sekali ya. Dasar bajingan. Bodoh. Kau mempermalukan semua samurai Jepang dengan tindakanmu. Dia mencoba membunuhku. Aku membela diri. Itu sah, bukan? Ada keberatan? Tidak. Kini anak buahmu kabur ketakutan. Bagaimana kita selesaikan? Kami mengalah ronde ini. Siapa yang akan mewakilimu di tantangan berikut? Raja Naga, izinkan aku menghadapi si lancang ini. Silakan dulu Tenchin. Aku tak akan gentar. Taruhan batu berasal dari Goryeo. Keahlian memotong batuku tak tertandingi di dunia. Kau tak mungkin menang. Kau tamat. Dusta. Taruhan batu jelas-jelas berasal dari Tiongkok. Orang Korea itu sungguh tak tahu malu. Berani-beraninya mengklaim. Klaim tanpa dasarmu. Hari ini akan kuperlihatkan selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Karena kita memotong batu, mari kita taruhkan sesuatu. Jika kalah, kau harus mengaku secara terbuka bahwa taruhan batu berasal dari Tiongkok. Aku tak pernah kalah memotong. Setuju? Aku terima syaratmu. Apa tantanganmu? Apa yang kamu lakukan? Sudah kukatakan sejak lama, mari kita buat lebih seru kali ini. Membelah batu biasa mengambil giok itu mudah. Kita akan ambil batu kasar ini dan bagi dua. Siapa yang bisa ambil giok utuh sempurna tanpa merusak permukaan, dialah pemenangnya. Qin Yang terlalu percaya diri Raja Naga pun tak bisa melakukan ini. Dia masih menggertak untuk takuti Dewa Batu Korea, tapi trik sama tak akan berhasil lagi. Mau nakuti aku lagi? Baik, aku terima syaratmu. Kamu duluan tunjukkan caramu. Kalau gagal otomatis aku menang. Setuju, tapi kamu mulai. Siap. Kenapa berhenti? Sudah sampai batas. Kau kira aku tak lihat jelas? Teknikmu meski hanya kulihat sekali sudah kupahami sempurna. Mulai sekarang teknik ini akan jadi milik Goryeo. Akan kukalahkan kau dengan teknik yang sama sekarang.
Baik, mari kita lihat apa kau bisa menirunya. Perhatikan gerakan ini baik-baik. Sekarang masih ada gunanya lanjut? Kemampuan Qin yang kaulah Raja Naga sejati. Kecilkan suaramu, jika Raja Naga dengar kau akan dalam masalah. Qin Yang, kemampuanmu sungguh mengejutkan, tapi di dunia giok aku yang berkuasa. Aku kalah. Kini tepati janjimu. Teknik judi batu berasal dari Tiongkok. Kini tinggal kau sendiri mulai. Tunggu. Apa maksudnya ini? Kemampuan luar biasa Tenchin. Mereka adu denganmu adalah penghinaan bagimu. Ini duel kita, maka ronde terakhir ini harus antara kita berdua. Baik. Jadi apa tantangannya? Kita akan adu penilaian batu Sonic. Mata tertutup, hanya pakai suara untuk pilih batu giok. Giok nilai tertinggi menang. Setuju, aturanmu berlaku. Hanya almarhum guruku yang pernah kalahkan aku dalam penilaian Sonic. Kau akan kalah. Penilaian Sonic? Murid, kutunjukkan arti sesungguhnya pendengaran batu. Ada apa dengan Qin Yang? Kenapa dia diam? Qin Yang tak tahu penilaian Sonic. Itu tuh teknik rahasia Raja Naga. Giok merah premium. Tak ternilai harganya. Qin Yang luar biasa. Wenyang kau menang. Raja Naga sejati. Terlalu lambat. Penilaian Sonic, pemotongan satu tangan. Keahlian khas guruku. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Kau selamat. Kecewa aku masih hidup. Ini menggagalkan rencanamu? Keberadaannya merusak segalanya. Semua tindakanku akan terbongkar. Aku kehilangan status. Tidak. Takkan ada yang mengancam posisiku. Qin yang mati malam ini. Saatnya mati. Serang. Serang mereka. Tuan Qin, Zhao Bin, untuk melindungi posisinya, bisa melakukan apa saja. Mereka yang bersaing dengannya dalam penilaian batu, sudah mati atau cacat. Tak ada yang berakhir baik. Urid Cindy, dia pasti akan membunuh kita untuk menjaga gelar Raja Naganya. Kalau kamu tahu kekuatanku, kenapa berani ikuti Qin Yang menuju kematian? Sungguh bodoh. Zhao Bin, untuk kekuasaanmu dan posisimu kau tega membunuh. Orang sepertimu tak layak jadi Raja Naga. Tidakkah kau takut dunia tahu bahwa kau sang Raja Naga, kejam dan bengis, pengkhianat tak berkeadilan? Qin Yang, jangan khotbahi aku soal prinsip konyol. Sejak zaman dulu, penguasa selalu berlumuran darah. Jika tidak, bagaimana menurutmu aku jadi Raja Naga? Semua yang melawanku, mengkhianatiku, atau menentangku harus mati. Terutama kau. Acing, sasaran Zhao Bin adalah aku. Kalian harus pergi dengan Xian dan yang lain. Jangan khawatirkan aku. Apapun yang terjadi, hari ini, seberat apapun, aku tetap di sisimu. Sekalipun itu berarti mati. Snemuda, kita sudah melalui banyak hal. Bahkan jika ini gerbang neraka, aku tetap bersamamu. Kita akan tembus dengan bertarung. Jika kau ingin nyawa kami, datang dan coba. Akan kulihat hari ini siapa yang lebih kuat, kau atau pedangku. Para pengikut buta, karena kalian keras kepala, jangan salahkan aku nanti. Habiskan mereka. Mari lihat siapa berani. Kalian semua.
Cuma ada 3 orang. Bawa sampah hidup pula. Tangkap dia sekarang. Aku kasih hadiah besar. King Yong jago kungfu. Lihat giok ini. Batu hijau ini senilai miliaran. Siapa pertama tangkap Qin yang dapat giok ini? Jangan ragu-ragu. Aku tahan mereka. Bawa King kabur. Nggak mungkin. Kalian duluan. Cepatan. King, lari. Mau kabur? Jangan cepat-cepat. Muling. Gas. Siap. Paman Daibao. Paman Xian. Cepatan. Jangan sentuh dia. Kau target utamaku. Lepaskan aku. Tuan Qing. Zhao Bin, dasar bajingan. Lepaskan mereka. Qin Yang, kau pikir siapa dirimu sekarang? Berani kau menyuruh-nyuruhku? Masalah hari ini cuma antara kita berdua. Yang tidak bersalah jangan ikut campur. Qin Yang, aku masih tak tahu bagaimana kau selamat dari kecelakaan itu, tapi itu tak penting lagi. Di wilayahku kau sudah mati. Dasar pengkhianat. Cantik, urus dirimu sendiri dulu. Kalian berdua terlalu akrab ya. Aku mulai darimu saja. Zhao Bin, jangan sentuh dia. Siapa sangka Tan Qin yang selalu tenang, punya kelemahan. Zhao Bin, dasar pengecut. Ingat waktu kau merangkak miskin dan putus asa, memohon berlutut untuk belajar menilai permata? Aku kasihan, jadikan kau muridku. Tak kusangka. Ternyata kudidik ular berbisa. Sejak dulu kala, pemenang berkuasa, pecundang binasa. Sekarang siapa raja dan siapa pengemis? Jelas sekali, bukan? Apa yang harus kulakukan? Agar kau lepaskan mereka? Haha. Sederhana nyawamu untuk nyawa mereka. 3 untuk 1 bagaimana? Adil kan? Jangan percaya dia, Qin. Tidak. Zhao Bin. Dasar monster. Kau akan mati mengenaskan. Paman Xian. Qin Yang sudah putuskan? Ku terima. Jangan, Qin. Tepati janjimu. Selesai. Setuju. Lepaskan dia. Qin Yang. Pisau ini kau yang memberikannya, kini akhiri hidupmu dengannya. Zhao Bin. Sebelum ku mati, jawab. Kenapa ku sambut kau dengan kepercayaan penuh? Tak sekalipun pernah ku sakiti kau. Tapi kau khianati aku. Jika harus mati, jelaskan alasannya. Baik, kau mungkin sudah menebak kecelakaan 15 hari lalu adalah ulahku karena ku menginginkan posisi ini. Tujuanku selalu untuk takhta kepresidenan Asosiasi Giok. Menjadi Raja Naga gelar yang megah, siapa tak menginginkannya? Ini bukan sekadar gelar. Karena itu, kalian semua bodoh. Ini bukanlah penghargaan kosong. Di balik gelar ini ada kekuatan sejati. Untuk sampai sini tak mudah. Jadi kurencanakan rencana rumit memilihmu sebagai mentor, sangat krusial untuk rencanaku. Kau rencanakan ini dari awal, banyak penilai permata. Kenapa pilih aku? Karena hampir semua pakar giok terbaik sudah kuselidiki. Tapi hanya kau yang punya potensi jadi Raja Naga baru. Penyelidikan menyeluruh, ya? Rupanya kau sudah kenal bisnis giok sejak awal. Berarti kau bukan pengungsi tak berdaya yang lari ke sini dengan putus asa. Tepat, Naga. Aku bukan pengungsi tak berdaya. Namaku bukan Zhao Bin. Namaku Ling Muyilang. Keluarga giok terkemuka di negara Mawar. Kau orang negara Mawar? Apa tujuanmu yang sebenarnya? Pasti bukan hanya jadi Raja Naga. Hanya dengan jadi Raja Naga dan Ketua Asosiasi Giok, aku bisa kuasai hak perdagangan giok negaramu. Qin Yang, kau cuma batu loncatanku. Sudah kuduga. Seberapapun waktu berlalu, kalian orang negara Mawar takkan pernah bisa mengubah sifat licik kalian. Kau takkan pernah berhasil. Masih berani sombong di ambang kematian. Kuakui kalian ini memang masih punya nyali.
Tapi darah rendahan kalian tak layak memiliki giok agung ini dan tak berhak menguasai teknik pemeriksaan batu yang begitu hebat. Kalian memang bukan manusia. Membantu orang negara mawar, menindas bangsamu sendiri. Hanya demi uang? Diam, kau cari mati. Aku perjelas, setiap anak buahku dipilih dan dilatih secara khusus. Tak ada yang berani khianat. Muling serang. Mundur. Michael, mundur. Bergerak sedikit saja, Muling akan bunuh dia. Baik, jika kau lukai dia, aku habisi kau juga. Sudah cukup bicara, Qin Yang. Kau sudah tahu kebenarannya. Saatnya tepati janjimu. Bunuh dirimu sendiri. Jangan! Lakukan. 3, 2, 1. Tidak! Beraninya kau mengkhianatiku. Aku tak pernah bersumpah setia. Bagaimana bisa disebut pengkhianatan? Jawabin, kau mencoba membunuh Tuan Qin dan merugikan kepentingan negara kita. Kau pantas mati seperti ini. Tuan Qin, ini aku. Tidakkah kau mengenaliku? tentu aku mengenalimu, bangun dulu. Budi baikmu menyelamatkan nyawaku, takkan pernah kulupakan. Saat ku dengar kabar kematianmu setengah bulan lalu, dan Zhao Bin menggantikanmu, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Aku menyusup ke dalam barisannya sebagai pengawal pribadi, dan mendapatkan kepercayaannya untuk mengungkap kebenaran dan membalaskan dendammu. Jadi saat kita baru bertemu kau langsung mengenaliku? Kau sengaja berkata begitu agar aku tahu Zhao Bin adalah pelaku yang ingin membunuhku. Benar, Tuan. Tapi saat itu, aku belum bisa membongkar jati diri. Lagi pula, Zhao Bin benar-benar ingin membunuhmu. Jadi, aku harus tetap dekat dengannya untuk mengumpulkan bukti dan menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya dan mengakhiri ancaman ini selamanya. Tak kusangka, Zhao Bin hari ini akan mengaku jujur di bawah arahanmu. Ini memberikanku kesempurnaan yang tepat. Kau tumbuh dengan baik. Menyelamatkanmu memang sepadan. Tidak seperti dia. Pria tak tahu malu itu. Kakak, kau baik-baik saja? Aku menunggumu di toko lama sekali dan kalian masih belum kembali. Aku hampir telepon polisi. Tak masalah, ada Kak Qin. Tak mungkin ada masalah. Kak Qin. Siapa kakak cantik ini? Ini Muling, penyelamat kita. Muling, kau menyelamatkan nyawa kami. Aku selalu membalas budi. Apa yang kau inginkan semua bisa kupenuhi. Tuan Qin, aku ingin menikahimu. Sebelumnya aku mencarimu untuk alasan ini. Saat itu kukira kau meninggal. Sekarang kau masih hidup. Jadi aku mau menikah denganmu. Qin Yang, kau sungguh beruntung. Mari kita lihat pilihanmu. Bukan urusanmu. Aku dan Kak Qin sudah sangat dekat. Kami pernah hadapi maut bersama. Kau baru saja kenal dia, langsung minta dinikahi? Aku punya banyak keterampilan. Aku akan memperkuat kariernya dengan bakatku. Kau tak punya kemampuan apapun, hanya bisa menjadi beban. Aku? Cukup, Wah. Kurangi bicaramu. Kita sudah lelah seharian ini. Sekarang istirahat dulu. Masalah ini perlu dibahas lebih lanjut. Setuju? Tidak. Pilih sekarang.